selamat malam sahabat Sabda sekalian yang sudah bergabung dalam acara yang sudah ditunggu-tunggu yaitu PA Online bareng seri Alkitab dan menyambut kembali di tahun yang baru 2024. Selamat tahun baru teman-teman. Selamat tahun baru. Semoga tahun ini kita semakin rajin untuk belajar firman Tuhan. Iya, udah buat resolusi belum? Nah, salah satunya bisa nih dimasukin di resolusinya 2024 ini. Oke, senang bisa menyapa sahabat Sabda kembali dalam bareng dan pastinya tidak berdua saja, tetapi nanti akan menginvite guest-guest yang akan menemani kita dalam acara PA Online bareng ini. Ya, sementara kita menunggu guest untuk bergabung, kita akan informasikan bahwa bulan ini, bulan pertama dalam 2024, kita akan mengangkat satu tema yang saya kira sangat penting untuk kita semua, yaitu visi Tuhan atau visi hidup. Ya. Nah, kiranya ini juga bisa kembali juga merefresh kita untuk pelayanan kita, untuk hidup kita, bahkan sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Nah, kiranya Alkitab bulan ini juga bisa sama-sama nanti mendorong teman-teman untuk semakin mengasihi Tuhan, mengasihi firman Tuhan. Oke, perkenalkan saya Roma. Saya Yulia. Kita yang akan memandu host dalam PA Alkitab ini. Dan nanti ada Kak Miracle dan juga Kak Medlin yang akan bergabung sebagai guest kita. Ya, semoga nggak bermasalah karena sering akhir-akhir ini Instagram sulit untuk menginvite atau bahkan sulit guest bisa join. Ya, semoga nggak masalah. Oke, gimana teman-teman? Semua di tempat teman-teman hujan nggak nih? Di sini dingin nih, hujan banyak. Iya, hampir setiap sore ya Bu ya hujan. Ya, tapi enak sih, jadi nggak sumuk. Dan nggak panas. Nyenyak tidur juga. Iya, betul. Suka makan. Iya, Halo. Halo. Shalom, Ibu. Halo. Mereka. Gimana? Apa kabar Miracle? Puji Tuhan, Bu. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Ibu, Kakak. Ya, gimana tahun barunya? Sudah Puji Tuhan dimulai lancar. dengan hal-hal yang baik? Puji Tuhan. Makin banyak kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Termasuk ikut Alkitab ini ya? Iya, benar, Bu. Iya. Terakhir beberapa bulan lalu ya, Bu ya? Iya. Ya, semoga semakin rajin. Ya, siapa tahu nanti kita akan ketemu lagi tahun ini di bulan-bulan berikutnya. Iya. Oke. Ya. Kita masih menunggu Kak Medlin nih. Kak Medlin, betul Kak. Bisa bergabung ya. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin sudah bergabung malam hari ini, kita kasih sedikit deskripsi tentang Alkitab. Mungkin yang sudah sering join atau mungkin pertama kali ikut malam ini. Alkitab ini adalah satu seri yang kita buka untuk kita bisa mendalami firman Tuhan, menggali firman Tuhan dari perikop-perikop atau pasal-pasal yang terkenal di dalam Alkitab. Makanya Alkitab yang top, pasal-pasal yang top. Ya, semoga dengan menggali ayat yang kita sudah familiar, kita semakin punya confidence untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan menolong kita untuk belajar lebih banyak lagi firman Tuhan. Dan lagi ketika kita menggali firman Tuhan, kita biasanya akan menggunakan metode. Dan dalam hal ini ada banyak sih metode yang Bapak Ibu atau teman-teman bisa pakai ketika belajar firman Tuhan. Dan kalau dalam Alkitab ini kita pakai metode SABDA, itu singkatan dari metode simak, analisa, belajar, doa diskusi, dan juga aplikasi. Ya, semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi dari admin yang akan dipasang di kolom komentar kalau ingin tahu lebih banyak tentang metode SABDA. Oke, mari menunggu Kak Medlin, kita mungkin perkenalan dulu dengan Miracle. Mungkin bisa perkenalan diri secara singkat ke kita semua. Oke, shalom. Ibu dan kakak dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Miracle Sanwarobu. Asal saya dari Siantar, tapi sekarang itu stay di Jakarta Pusat. Kemudian saya di gereja GBI Glow Fellowship Center di bawah naungannya Pendeta Gilbert Lumendong, dan sekarang saya melayani di STT Global Glow juga sebagai salah satu tenaga pengajar di sana. Oke, wow.
Ya, Iya. semoga semakin dipakai oleh Tuhan dalam banyak kesempatan dan memuliakan nama Tuhan ya. Amin. Biar Oke, oleh buat Tuhan. amin. Ya, sembari menunggu Medlin yang masih belum bergabung, doakan ya teman-teman supaya teman kita ini bisa segera bergabung bersama kita. Oke, kita mungkin akan mulai dulu dalam doa. Nanti sementara doa kiranya bisa segera bergabung. Untuk itu, William bisa membuka dalam doa, Bu. Ya, teman-teman, mari kita berdoa bersama sebelum memulai PA kita pada malam hari ini. Bapak yang surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan untuk kami belajar firman-Mu. Tuhan, kami sangat rindu firman-Mu boleh menerangi hati kami dan memberi kami pencerahan sehingga hidup kami sungguh dipimpin, dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya melalui penggalian pada malam hari ini, Engkau terus akan tolong kami mengerti lebih dalam lagi akan rencana Tuhan bagi hidup kami. Terutama Tuhan, kami ingin tahu lebih banyak apa tujuan Tuhan menciptakan dunia ini termasuk menciptakan kami. Kiranya melalui penggalian pada malam hari ini kami boleh semakin ditegaskan lagi dengan kebenaran firman-Mu sehingga semakin yakin, semakin tahu bahwa Engkaulah Allah sumber dari segala kehidupan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, terus sama kami yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Kak Medlin, boleh aku keluarkan dulu atau mundur dulu? Nanti aku invite ulang. Atau pakai second account? Ya. Ada, sudah gabung. Sudah. Oh, oke. Woi. Cuman kita nggak bisa lihat. Oke. Berarti ini udah keluar lagi. Ya. Oke. Aduh, nanti kesulitan invite lagi nggak? Ya, sebenarnya Medlin sudah bergabung ya kalau dari sisi pengguna, tapi coba kita invite lagi supaya di layar hostnya bisa kelihatan nih. Oke. Teman-teman kalau mungkin melihat brosur dari Alkitab bulan ini, khususnya untuk minggu pertama. Iya. Oke. Halo Medlin. Ya, Pak. Halo. Iya, ini bisa bergabung ya. Aduh, susah banget nih kamu masuk, tapi bersyukur bisa masuk. Oke. Mungkin Medlin bisa perkenalan diri singkat ke kita semua yang sudah bergabung malam ini. Oke, halo semuanya, shalom. Perkenalkan, nama saya Medlin Cecilia Yuniarta Simanjuntak. Saya berdomisili dari Cilegon. Sekarang kesibukan saya adalah kuliah. Saya juga dari gereja HKBP dan saya juga pelayanan di gereja sebagai seksi ibadah dan multimedia di gereja. Oke. Ya, Salam kenal. salam kenal. Ya. Kenal semuanya. Oke, kita akan langsung ya. Oke, kita akan melihat sedikit deskripsi. Kalau hari ini kita akan belajar dari surat Kolose, tapi kita akan fokus di dalam 2 ayat dari pasal pertama. Namun bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah bergabung, mungkin sudah sering belajar surat Kolose, tapi kita akan sedikit overview lagi bahwa surat Kolose ini adalah surat yang ditulis oleh hambanya yang luar biasa, itu Rasul Paulus, kepada jemaat yang ada di Kolose. Nah, kalau kita lihat saat itu, memang salah satu fokus atau saya kembali ya. Memang salah satu konsentrasi dari Paulus ketika dia menuliskan suratnya ini terkait dengan ajaran-ajaran atau pengaruh-pengaruh yang ada saat itu, ya itu dari ajaran-ajaran palsu. Makanya dia fokus memberitakan tentang keutamaan Kristus khususnya atau ketuhanan Kristus kepada jemaat Kolose. Jadi mengembalikan lagi tentang siapa Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya, sangat penting sekali bagi Paulus menekankan pengajaran tentang kristologi karena pada saat itu memang ada banyak pengajaran sesat yang mencoba memberikan penjelasan yang kurang benar tentang Kristus. Terutama keberadaan Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang dirasa oleh orang-orang Kolose sulit karena Kristus juga punya badan. Nah, orang Kolose memang dipengaruhi banyak sekali dengan ajaran gnostisisme yang membuat mereka tidak menghargai yang materi, sehingga
tubuh Tuhan Yesus yang materi manusia mereka tidak percaya sehingga sulit untuk mereka melihat ketuhanan Kristus karena tubuh manusia yang dimiliki oleh Kristus. Iya, jadi itu fokus utama dari Paulus memberitakan suratnya kepada orang-orang yang ada di Kolose saat itu gitu ya. Selain itu juga ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa surat Kolose ini dibilang kembar dengan surat Efesus gitu karena Mirip banget. mirip banget tentang garis besar atau mungkin isinya juga. Jadi ada yang mengatakan beberapa ini mirip sekali dengan surat yang kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, kalau kita juga melihat beberapa poin penting lagi dari orang-orang yang ada di Kolose, saat itu sebenarnya ada satu rekan Paulus ya, yaitu Epapras yang melayani banyak di jemaat Kolose dan dialah yang melaporkan serangkaian yang terjadi di Kolose kepada Paulus. Makanya Paulus juga memberikan suratnya kepada mereka yang ada di Kolose. Ya, jemaat Kolose adalah salah satu jemaat yang dirindukan oleh Rasul Paulus karena mereka adalah orang-orang yang berani menghadapi risiko di tengah kesulitan pengajaran sesat. Mereka tetap setia kepada Tuhan, dan juga jemaat ini selalu memberi bantuan kepada Rasul Paulus ketika dalam keadaan kesulitan, sehingga Paulus sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh jemaat ini bagi Paulus dan bagi khususnya pelayanan Paulus dalam penginjilan. Iya, makanya ada banyak ucapan syukur juga yang Paulus naikkan kepada orang-orang yang ada di Kolose di pasal-pasal awal, dan juga ada beberapa nasihat praktis yang dijelaskan oleh Paulus kepada mereka yang ada dalam iman mereka saat itu. Nah, rekan-rekan mungkin nanti bisa melihat latar belakang lebih dalam lagi tentang surat Kolose ini bisa melalui aplikasi kita yang sudah dicetuskan oleh Yayasan Lembaga Sabda itu Alkipedia, atau mungkin belajar lebih banyak bisa masuk ke situs kita alkitab.sabda.org, akan bisa belajar lebih banyak di sana tentang latar belakang surat Kolose. Nah, hari ini kita akan fokus melihat Kolose pasal yang pertama dengan fokus yaitu tentang bagaimana manusia diciptakan dari ayat 16 dan ayat yang ke-17. Nah, ini kedua rekan kita nanti siap nih akan membacakan ya. Nanti dari Miracle bisa baca dari ayat 16 dan dilanjutkan oleh Madeline untuk ayat yang ke-17. Ya, dipersilakan. Oke. Kolose 1 ayat yang ke-16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya. Ayat yang ke-17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Iya. Oke. Ini dua ayat yang sangat singkat dan mungkin sering didengarkan, tapi kita akan gali lebih dalam hari ini. Dan Bapak Ibu yang sudah bergabung juga nanti silakan bisa menuliskan komentarnya, atau mungkin tanggapan, atau mungkin pertanyaan sebelum topik yang kita bahas hari ini di kolom komentar. Oke. Nah, kita lihat dari ayat 16 ya. Siapakah yang dimaksud dengan Dia di dalam ayat 16 ini? Bisa disebutkan rujukan ayat dalam perikop konteks yang kita bahas. Mungkin dari Madeline dulu. Siapa yang dimaksud dengan Dia? Menurut aku sih Tuhan Yesus lah ya. Udah jelas. Ya. Madeline mengetahui itu dari ayat sebelumnya ya pasti ya. Ayat yang mana, Madeline? Ayat yang karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Kan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Iya. Tujuan ayatnya, apakah disebutkan tentang Yesus Kristus sebelumnya di perikop ini? Yang di ayat ketiga kali ya Bu ya, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan setiap kali kami berdoa untuk kami. Iya. Nah, setelah itu memang nama Yesus disebut lagi di ayat 4 ya. Setelah itu selalu Dia. Ya. Oke, jadi kata Dia di ayat ini merujuk kepada Yesus Kristus yang sudah dilihat dari konteks pasal yang pertama. Nah, ini masih di ayat 16, kata segala sesuatu. Nah, sebutkan apa saja dari segala sesuatu yang telah Dia atau Yesus Kristus ciptakan dan berikan masing-masing contohnya. Ya, mungkin
lanjut ke Miracle. Oke. Kalau kita melihat di ayat 16, memang dikatakan di sini segala sesuatu diciptakan oleh Dia atau kepada Kristus, merujuk dari ayat yang sebelumnya, ayat 3 dan 4 gitu ya. Nah, kalau kita merujuk hanya dari ayat 16 ini, maka kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, itu berarti apa yang bisa kita lihat, segala sesuatu yang ada di bumi, maupun yang kita lihat di langit, baik itu bintang, langit, awan, planet dan segala macamnya. Lalu yang selanjutnya dikatakan juga yang tidak kelihatan. Nah, ini kita bicara tentang surga, malaikat dan lain-lainnya gitu ya. Dan kalau kita lihat juga selanjutnya dikatakan bahwa baik pemerintahan, singgasana, kerajaan dan kekuasaan juga Allah yang ciptakan. Kalau kita merujuk lebih jauh ke belakang di Kejadian 1 dan 2, kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang ada di bumi itu ternyata Allah yang ciptakan melalui firman-Nya di Kejadian pasal 3. Gitu kan? Iya. Kejadian 1 Iya. ayat 3 maksudnya, Kejadian 1 ayat 3. Iya. Apakah Miracle mau memberikan contoh-contohnya, misalnya yang ada di surga itu apa, Ya. yang ada di bumi itu apa, yang tidak kelihatan itu apa? Tadi sudah ada memang 1-2 contoh, tapi mungkin berikutnya bisa memberikan contoh lebih detail. Oke, kalau kita bisa melihat dengan apa yang kita bisa lihat di mata gitu ya, berarti mulai dari hal yang bersifat umum dulu, itu seperti pohon-pohonan, gunung, pantai, lembah, bahkan termasuk di dalamnya adalah manusia yang bisa kita lihat. Nah, kalau kita melihat yang kalau pertanyaannya yang tidak kelihatan, maka kita akan berbicara tentang surga, malaikat, Allah itu sendiri. Iya, Allah itu sendiri yang telah menciptakannya, yang tidak pernah kita lihat bahkan. Iya. Kalau yang singgasana maupun kerajaan, Ya, ada contohnya? Ya, kita bisa lihat aja di konteks kita sekarang kan lagi dekat-dekat pemilu nih. Bahkan kursi yang sedang diperebutkan, kursi yang sedang diperebutkan saat ini dengan oleh ketiga capres itu pun dibuat oleh Allah untuk manusia. Sehingga kita bisa lihat itu bahwa segala sesuatunya harus kita tetap mengandalkan Tuhan karena Dia adalah sumbernya gitu, Bu. Amin. Iya. Dan Alkitab sudah membuktikan ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin yang ada di ayat 16 ini. Di surga, bumi, kelihatan, tidak kelihatan, singgasana, penguasa, pemerintah, ini ada dalam kendali dan juga dalam ciptaan oleh Allah sendiri. Amin. Ya. Nah, sekarang kita melihat oleh dan untuk yang masih di ayat 16. Ini untuk siapakah segala sesuatu ini diciptakan? Nah, ini bisa kembali ke Madeline dulu nih. Oleh siapa dan untuk siapa? Kalau dari pertanyaannya oleh siapa dan untuk siapa, di ayat yang ke-16 ya, diciptakan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi maksud itu segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, yang sudah dan sedang akan diciptakannya adalah dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia, karena semuanya itu dikehendaki dan direncanakan supaya namanya dimasyhurkan manusia sih. Jadi dari Tuhan, untuk Tuhan, dan untuk kemuliaannya juga. Ya, diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Iya. Ya, jadi ini tujuan dan arah penciptaan ya dari Kristus, dari Dia untuk Dia, dan hanya untuk kemuliaannya tadi yang di-highlight oleh si Madeline. Nah, teman-teman yang di rumah juga bisa mengikuti, tetap bisa memberikan respon secara aktif mungkin di kolom komentar sehubungan kita dengan ayat-ayat yang sedang kita bahas. Kita coba lihat di ayat yang ke-17, kapan Dia ada menurut ayat 17 ini. Mungkin bisa kembali ke Miracle. Ya, kapan Dia ada gitu ya menurut ayat 17. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa ternyata Allah itu yang kita sembah atau juga kita sering dengar dengan nama Alfa dan Omega, itu merujuk kepada Kristus. Itu berarti bahwa sejak dari masa kekekalan dulu yang tidak bisa kita sentuh, pemikiran kita nggak sampai ke situ, bahkan sebelum
dunia dijadikan, pada saat dunia dijadikan, pada saat hari ini, dan eh, akan datang, dia merujuk kepada hal yang ayat 17 dikatakan, ia terlebih dahulu, berarti sejak masa pra-eksistensi Allah sudah ada. Dan sampai Iya, sekarang dan sampai selama-lamanya dia tetap ada. iya. Dia ada bahkan sebelum waktu ada. Dia ada, Waktu bahkan dia adalah tidak salah masuk satu dalam yang waktu diciptakan itu. oleh Allah. Betul, Gimana? bahkan dia tidak masuk dalam waktu itu karena dia yang kontrol waktu itu. Iya, Kalau tuh dia yang kita menciptakan waktu. dan dia yang menciptakan waktu, betul. Iya. Tadi mau dilanjutkan? Tadi itu mau yang sampaikan. Oh, oke. Jadi iya, bahkan ketika dia datang ke dunia, dia itu ada di masa waktu dan itu bisa kita lihat. Tapi setelah dia naik ke surga, dia kembali lagi, dia menguasai waktu, dia di atas atau melampaui waktu itu. Ya, Wow. karena dia adalah kekal dan kekal, jadi dia ada sebelum segala sesuatu ada. Iya, Dan Iya, sampai jadi akan keberadaan terus ada sampai Dan- selama-lamanya. akan terus ada sampai selama-lamanya. Iya. Iya, itu tadi ya Alfa dan Omega. Jadi tidak tergantung kepada penciptaan karena sebelum penciptaan dia sudah ada. Oke. Nah, sekarang kita lihat kata segala sesuatu ada di dalam dia dalam ayat 17 ini. Apakah bisa dijelaskan apa maksud dari kalimat ini kalau kita melihat konteks dari seluruh perikop? Ini balik ke Medlin. Oke. Jadi kan yang diminta lihat dari seluruh konteks perikopnya ya, Kak. Jadi yang aku baca sih, yang aku dapat dari Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Yang isinya tuh karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah Kristus. Itu sih yang aku lihat dari perikop yang bisa saya ambil, Kak. Karena segala sesuatu ada di dalam Dia, artinya Dia yang menopang segala sesuatu, apapun yang terjadi di dunia ini, Dia yang menopang segala ciptaannya. betul. Dia yang mengadakan, dia juga yang memelihara, dia juga yang menopang sehingga tetap ada sampai sekarang. Ya, luar biasa ya. Ini hanya makhluk hidup atau segala sesuatu, Madeline? Segala sesuatunya apapun itu. Contohnya yang bukan manusia atau yang bukan makhluk hidup, ada? Segala sesuatu seperti apa ya? Kayak contoh iklim atau musim, cuaca, apapun itu, kayak itu menurut kalau yang Tuhan ciptakan yang bisa kita rasakan juga. Terus kalau yang tidak kita lihat mungkin dari kehidupan kita dan apa yang kita rasakan sampai saat ini sih. Iya. Iya, segala sesuatu benar-benar namanya segala sesuatu ya. Jadi bukan hanya makhluk hidup, tetapi juga benda-benda, seluruh benda, termasuk batu, termasuk air, termasuk udara. Udara termasuk hal yang tidak kelihatan ya. Yang tadi sempat kita tanyakan kepada Miracle, waktu juga sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi itu juga diciptakan oleh Tuhan. Dan benar-benar segala sesuatu, termasuk semua sifat dan semua hukum alam, itu Tuhan yang Tuhan yang menciptakan ya. Dan itu semua ada di dalam kontrol Dia. Artinya apapun atau pergeseran matahari sekecil apapun, itu semua ada di dalam kontrol Dia. Jadi kalau saudara mengetahui betapa besarnya kuasa Kristus di dalam hal ini, maka kita seharusnya tidak akan pernah mengalami kekhawatiran hidup ya. Waduh, nanti bencana alam bagaimana? Oh, nanti matahari bagaimana? Nanti kalau ya banyak orang sekarang mendiskusikan banyak tentang perubahan iklim ya. Bagaimana nanti kalau iklimnya begini-begini gitu ya. Sekarang sudah mulai banyak sekali masalah-masalah. Tetapi kita tahu bahwa semua itu ada di dalam kontrol Allah. Ya. Amin. Termasuk
teknologi. Oh iya, yang tidak Gitu ya, kelihatan. yang sering banget juga kita gencarkan bahwa teknologi itu juga berasal dari Allah kayak gitu dan harus dipakai juga untuk Allah kayak gitu ya, Amin. dan ada di dalam kontrol dan kendali Allah. Nah, sekarang kita coba lihat bagian analisa, tetapi di sini belum ada beberapa komentar lain yang dari sahabat-sahabat mengikuti, hanya sapa-sapa. Ya. Teman-teman yang di rumah, jangan hanya mendengarkan saja, silakan ikut berkomentar, ikut memberikan pertanyaan. Nanti Miracle dan Medrin akan menolong kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke? Oke, coba kita kaji lebih dalam ya dalam bagian analisa ini. Masih dalam tentang segala sesuatu. Paulus memakai frasa segala sesuatu itu 4 kali dalam 2 ayat yang kita gali, ayat 16 dan ayat 17. Iya. Apakah menurut Miracle itu penting dan mengapa itu penting? Iya. Jadi dalam ilmu kita menafsir, segala sesuatu yang diulang-ulang berarti itu penting. Nah, itu berarti bahwa kalau kita melihat ada frasa yang mengatakan segala sesuatu dan dikatakan lebih dari 3 kali gitu ya, berarti itu sangat penting. Ini menunjukkan bahwa apapun yang ada di dunia, bukan dari dunia dulu, apapun yang diciptakan oleh Allah, gitu ya, apapun yang diciptakan oleh Allah, baik yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan, segala sesuatu itu berarti dia yang menyelesaikannya, dia yang membuatnya, tapi dia juga yang mengkontrol. Jadi kita nggak bisa melepaskan diri, frasa segala sesuatu itu berarti kita tidak bisa melepaskan diri melepaskan diri dari kehadiran Allah dalam iman kita. Nah, kadang-kadang kan kita berpikir gini, dan kadang-kadang banyak orang yang saya temui di kalangan Kristen bilang gini, dalam hal ini kita harus melibatkan Allah, gitu ya. Nah, ini frasa yang salah nih, gitu. Kalau kita paham bahwa segala sesuatunya ada oleh Dia dan untuk Dia, berarti walaupun kita tidak mengatakan melibatkan Allah, sebenarnya Allah sudah terlibat. Karena apa? Karena Dia adalah sumber itu sendiri kan gitu. Makanya bagi teman-teman yang merasa atau sering berkata, mari kita libatkan Tuhan dalam perkara ini. Loh, emang selama ini Tuhan tidak dilibatkan gitu ya? Emang nggak sadar ya selama ini Tuhan itu selalu ada dan bersama dengan kita gitu. Nah, selain itu kan kita melihat kata segala sesuatu ini penting, bahwa pada masa itu tadi ibu dan kakak sudah sampaikan, di tengah-tengah mereka jemaat Kolose ada yang namanya sinkritisme, ada ajaran-ajaran sesat, ada filsafat-filsafat palsu. Nah, mereka mencari-cari kebenaran, mereka mencari-cari pengetahuan, mereka mencari-cari hal yang dianggap sebagai yang paling utama nih gitu. Tapi mereka melupakan ada satu pribadi yang ternyata dia adalah sumber dari segala sesuatu. Dia adalah pribadi yang merupakan apa ya dibilangnya? Ya, prototokos dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Yunaninya, prototokosnya. Dia yang utama, dia yang sulung di situ. Nah, kalau kita melihat teks ini, frasa ini, segala sesuatu, ini penting untuk memberikan kesadaran bahwa setiap orang, dan pada masa itu harusnya orang Kolose ketika membaca segala sesuatu, mereka langsung mengerti. Oh, ternyata ini merujuk kepada apa yang sedang kami cari-cari, apa yang sedang kami pikirkan, apa yang sedang kami coba usahakan mengerti. Ternyata segala sesuatunya itu telah dijawab melalui Yesus. Nah, amin. Sehingga dari pemahaman sinkritismenya mereka, sehingga dari pemahaman sinkritisnya mereka, pemahaman skeptismenya mereka, kemudian berubah menjadi kristosentris, menjadikan Kristus sebagai pusatnya. Begitu, Ibu. Amin. Ya, betul, sangat betul sekali ya. Bahwa segala sesuatu ini mencakup semuanya, termasuk hukum alam, termasuk semua hal yang tidak kelihatan, yang kita anggap sebagai apa namanya, pengetahuan pun itu semua adalah dari Allah dan Tuhan yang mengontrol. Semua sifat benda-benda, kalau air itu cair, kemudian batu itu keras, semua bahkan sifat dari masing-masing benda itu pun ada di dalam kontrol Tuhan. Tuhan yang menopang. Coba bayangin kalau sekarang batu dan sifat batu itu tidak ditopang oleh Kristus, batu itu tiba-tiba meleleh. Waduh, gimana nih?
gedung ini Kita takut juga sih, Bu. tiba-tiba melewat karena sifat asasi dari benda ini kalau tidak ditopang oleh Kristus ini tidak lagi bisa bertahan dan kita tidak bisa lagi hidup di dalam ruangan karena seluruhnya tidak lagi jelas apakah ini akan terus batu akan terus keras, siapa tahu nanti batu tiba-tiba menjadi cair atau kebalikannya air yang kita minum tiba-tiba menjadi keras, aduh kita bisa mati karena itu gitu ya. Tapi seluruh bahkan hal-hal yang seperti itu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan itu pun ditopang oleh Allah sehingga sifat air tetap menjadi air, sifat batu tetap menjadi batu dan semua benda-benda yang lain punya sifat-sifat dan itu semua sifat dipelihara oleh Tuhan sampai detik ini. Sehingga tidak ada 1 inch atau tidak ada 1 sentimeter atau milimeter pun di dalam dunia ini yang tidak di dalam pengawasan Allah. Amin. Wow, luar biasa ya. Wow. Dan itu juga boleh menambahkan sedikit lagi, Bu, ya. Ya, boleh. Itu juga menandakan dan memberikan peringatan kepada kita. Ketika kita melupakan Allah, ketika kita mengabaikan Allah, chaoslah segala sesuatunya, rusaklah segala sesuatunya. Tapi bersama dengan Allah, kita bisa. Wih, ini kayak lagi kampanye ya. Iya. Oke, nah ada satu pertanyaan nih dari rekan kita yang sudah bergabung nih. Oke, ini saya tanyakan nanti setelah yang kedua aja karena berkaitan. Balik ke medilnya, apakah manusia termasuk dalam segala sesuatu yang dia ciptakan? Adakah ayat lain dalam Alkitab yang mendukung pendapat tentang ini? Mungkin Madeline bisa membagikan ke kita. Jawabannya kita juga termasuk dalam segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Contoh ayat yang mendukungnya buat saya dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 yang isinya maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarannya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Iya. Allah memberkati mereka, Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Lalu dari kita bisa masuk ke dalam rancangannya ya, dan kita harus menerima, bersyukur atas apa yang Tuhan rancangkan untuk kita. Seperti kita bisa virtual saat ini untuk PA, itu juga karena dalam rancangan Tuhan, dan ini bukan sebuah kebetulan. Jadi kita juga termasuk dalam rancangan Tuhan. Iya. Ya, amin gitu ya. Sungguh sangat luar biasa. Sebenarnya ada banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab yang juga mendukung hal ini ya, termasuk di Ibrani ada bahwa Allah menciptakan manusia, ya, termasuk juga di Efesus dan beberapa tempat yang lain. Ya, thank you banyak Madeline. Oke, jadi manusia juga ada dalam kata segala sesuatu. Tadi dari contoh-contoh yang sudah dibagikan, ada satu pertanyaan nih teman-teman dari Kak Febri Pasaribu. Izin bertanya nih Kak, jika manusia diciptakan oleh Dia dalam konteks penciptaan, sebenarnya manusia diciptakan dari apa? Dan apakah ada dasar di ayat Alkitab? Oke, tadi karena sempat di-mention sedikit ya oleh Madeline, mungkin Miracle bisa menambahkan? Ya, kalau kita melihat merujuk kepada Kejadian 1, di situ dikatakan bahwa sebentar. Kejadian 1 ayat 27. Iya, betul. 28. 28. Ya, jadi kalau kita melihat dari sisi Alkitab, yang dikatakan bahwa manusia itu diciptakan langsung oleh tangan Allah melalui apa yang ada, yaitu debu, gitu ya. Nah, ketika debu itu diberikan, hanya dibentuk, ya itu hanya jadi patung. Tapi yang menjadi pembedanya adalah ruah Allah atau roh Allah yang dimasukkan ke dalam ke dalam jiwa manusia sehingga menjadikan debu itu menjadi bernafas, berpikir, dan memiliki karakter Allah dalam hidupnya. Jadi begitu. Singkatnya begitu, Kak. Ya, memiliki roh ya. Itu tadi yang salah satu yang tidak kelihatan itu adalah roh manusia yang diciptakan ketika Tuhan menciptakan manusia. Di dalam roh itulah Tuhan menempatkan kekekalan di dalam diri manusia sehingga manusia tidak akan mungkin lenyap karena roh kekal itu ada di dalam penciptaan manusia, ya.
Karena itu kalau kita mati, kita bukannya lenyap terus hilang, tidak, rohnya tetap ada. Dan itu akan tetap kekal, karena Allah menempatkan roh, kekekalan di dalam diri manusia yang fana ini. Ya, Iya, jadi ayat-ayat tentang penciptaan manusia itu banyak sekali tertulis. Yang pasti di Kejadian, di Mazmur nanti Kak Febri bisa juga lihat di mana manusia adalah ciptaan Tuhan dan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, ciptaan yang termulia. Nah, ada satu pertanyaan ini tapi mungkin sedikit agak jauh ya, tapi mungkin saya bacakan. Pak Erik, bagaimana doktrin penciptaan menghadapi teori evolusi? Wah, ini kita balik ke sini yang sangat berdampak pada banyak orang. ya, mungkin Madeline mau mencoba menjawab bagaimana doktrin penciptaan menghadapi teori evolusi. Boleh kamera aja dulu yang jawab. Oh, gini aja dulu. Madeline percaya nggak tentang teori evolusi? Iya. Sekolah pasti bahas itu kan. Percaya Percaya nggak sih. tentang teori evolusi? Bahwa manusia Percaya. diciptakan dari kera, berasal dari kera. Mungkin ada 50-50-nya ya percaya. Oke. Kalau mereka percaya nggak? Oke, kalau secara pribadi saya nggak percaya dengan teori evolusi. Saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dibuat secara langsung oleh Allah, bukan dari monyet yang tiba-tiba berubah jadi manusia. Kalau kelemahannya di situ, kalau manusia berubah berevolusi apakah sampai selama-lamanya manusia akan tetap menjadi manusia, kan begitu? Kalau ada teori evolusi itu berarti di tahun tertentu maka manusia ini tidak akan menjadi manusia lagi, gitu ya. Kalau kita bilang selanjutnya menjadi robot, sepertinya itu bukan teori evolusi kan begitu ya. Walaupun itu sudah sangat dekat. Nah, kalau kita melihat juga evolusi ini, kita bisa berkaca dari yang dikatakan oleh Paulus di Roma, di mana ada orang-orang yang menggantikan kebenaran dengan pemikiran-pemikirannya. Nah, kalau kita lihat pemikirannya Darwin gitu ya, di mana dia menjadikan atau mengemukakan teori evolusi ini, dia berlatar belakang sebagai seorang agnostik atau ateis gitu ya, tidak mempercayai Allah. Nah, sehingga ketika kita melihat itu, kita bisa lihat bahwa kita harus bawa dulu mereka kepada pengenalan terhadap Allah itu sendiri. Karena kalau kita melihat banyak juga, nanti teman-teman bisa lihat di artikel-artikel bagaimana manusia atau teolog-teolog Kristen menengahi antara permasalahan ini. Tapi saya suka dengan ada beberapa waktu lalu jokes yang saya pernah lihat, Kak. Jadi dia seorang anak bertanya kepada papanya, "Pak, sebenarnya kita ini terbuat dari apa?" Lalu dia berkata, "Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar." Lalu dia bertanya kepada mamanya, "Ma, dari mana kita diciptakan?" "Oh iya, kita diciptakan secara evolusi." Lalu anaknya bilang ke papanya, Papa bohong. Menurut Mama kita ini diciptakan dari evolusi gitu." Lalu bapaknya dengan jawab dengan gampang, dia bilang gini, "Ya mungkin begitulah dari sisi keluarga mamamu. Kalau papamu itu berasal dari Tuhan, mamamu berasal dari monyet," gitu ya. Jadi secara pribadi saya sendiri, saya tidak percaya itu, karena saya juga berpikir kalau saya berasal dari monyet, berarti mulai besok saya harusnya tinggal di hutan belantara, kembali bersama-sama dengan saudara-saudara saya gitu ya. Itu mungkin yang sebenarnya kalau anak kecil itu sebenarnya mudah ditanya, "Kamu berasal dari mana?" Manusia berasal dari mana? Dari perut mama. Itu yang paling tepat ya. Tapi mungkin dengan cara seperti itu bisa menyadarkan bahwa ya pernyataan-pernyataan evolusi dia menyadarkan bahwa dia dari siapa, mungkin begitu ya. Sebenarnya ada banyak macam teori evolusi sih ya. Kalau evolusi yang mengangkat bahwa manusia berasal dari monyet, itu kita nggak percaya. Tetapi teori evolusinya sendiri kita percaya, karena itu pengetahuan ya. Maksudnya dari tahun ke tahun tuh ada pergeseran.
manusia yang dulu mungkin kayak raksasa atau dulu berbulu sekarang tidak berbulu ya dan lain-lain. Ada evolusi tetapi bukan untuk ganti jenis ya, tetapi untuk perkembangan kehidupan manusia sendiri. Ya, Iya, ini pertanyaannya juga masih banyak nih teman-teman. Masih berkaitan dengan penciptaan. Ya, Eh, tahun baru diberikan pertanyaan-pertanyaan banyak gitu, Kak. ya ada Pak Nan Xiao. Oleh dialah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya baik di bumi maupun di surga. Yang ada di surga ini apakah ada kaitannya dengan Lucifer atau bagaimana? Ya. Terus ada pertanyaan juga dari Loa Willy. Segala sesuatu, salah satunya penciptaan Kristus, yaitu penciptaan galaksi ada manusia. Mengenai galaksi, apakah ada makhluk seperti manusia di galaksi lain? Ini banyak. Pertanyaannya sangat jauh ya. Wah ini perlu banyak baca nih ya. Sebenarnya di kalau saudara googling, saudara kan tahu bahwa jawaban-jawaban itu sudah tersedia di internet ya. Sampai sejauh ini tidak ada makhluk seperti manusia yang ditemukan di galaksi manapun. Bumi adalah yang paling istimewa, Tuhan menempatkan manusia di sana, gitu ya. Iya. Kemudian ini tadi ya, apakah ada di surga itu apakah ada kaitannya dengan Lucifer atau bagaimana? Ya, Lucifer tidak akan pernah diperdamaikan ya. Dia malaikat yang jatuh dan Alkitab berkata malaikat yang jatuh tidak ada keselamatan di dalam kejatuhan malaikat sehingga tidak mungkin malaikat diperdamaikan. Malaikat yang sudah jatuh tidak mungkin diperdamaikan. Ya. Ada satu tanggapan juga dari Bos. Ya, mungkin tapi dalam hal ketundukan terhadap segala sesuatu itu kita percaya bahwa Lucifer pun tunduk di bawah kaki Yesus. Oh, harus. Tidak ada pilihan lain. Betul. Karena dia konsep dari apapun. Iya, karena konsep kita tadi kita bawa segala sesuatu tunduk dalam Dia kan begitu. Ya. Termasuk Lucifer dan segala antek-anteknya itu pun tunduk. Itu yang kita sebut dengan yang tidak kelihatan tadi. Ya, tetapi sekalipun tunduk, tetap aja ngeyel gitu ya. Ya. Dia mau memberontak pada Tuhan dan mau mencoba memenangkan peperangan. Ya, sampai hari ini kalau enggak setan sudah tidak aktif lagi. Buktinya setan lebih aktif dari siapapun termasuk manusia untuk mencoba menggagalkan rencana Allah. Jadi dia tahu kuasa Allah yang luar biasa, tapi dia juga tetap ngeyel. Dia masih mencoba ingin memberontak dan ingin memenangkan peperangan dengan Allah. Nah itu luar biasa ya untuk setan. Oke, ada dari Nikos nih, teori lanjutannya adalah manusia akan berevolusi menjadi lizard man atau bangsa reptil. Ini sangat bertolak belakang dengan firman Tuhan di Kejadian. Manusia diciptakan langsung dari tanah. Ya, ini terlalu banyak nonton ya. Ya, nonton mungkin nonton itu Bu, Spider-Man. Bu Lina, saya bersyukur dari pekerjaan dan karya-karyanya termasuk keselamatan, saya bisa melihat Allah yang tidak kelihatan. Dari Pak Pasa Erik menanya lagi, segala sesuatu diciptakan dalam Tuhan. Apakah ini termasuk dalam hal pemilihan jodoh? Jadi kemana-mana nih. Ya, segala sesuatu itu diciptakan termasuk segala sesuatu diciptakan oleh Allah termasuk jodoh. Ya, tinggal kita cari aja toh. Cari jodoh. Siapa tahu jodohnya ada di Antartika, jadi kita harus pergi ke sana. Siapa tahu ada di sana. Pak Erik tidak ya, jodoh tidak ditentukan oleh Allah ya. Kita yang cari istri atau suami sendiri. Ya, itu jawaban pendeknya ya. Oke. Ini waktu terus berjalan nih, kita masuk dulu ke bagian belajar. Jika segala sesuatu diciptakan oleh dan untuk Dia, bagaimana Madeline menggambarkan tentang kedudukan Dia dalam jagat raya ini? Ya, mungkin bisa dijawab. Jadi buat saya, karena dari ayat yang sebelumnya saya menggambarkan bagaimana kedudukan Tuhan di ayat yang sedang kita bahas, menggambarkan Dia itu sebagai yang tertinggi. Segala ciptaan dijadikan melalui oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Yesus bukan hanya Tuhan pencipta, tapi Dia juga otoritas tertinggi atas semua ciptaannya. Karena Yesus Kristus adalah kausa terakhir. Prima kausa. Iya. Oke, jadi
menggambarkan kedudukannya bahwa Kristus adalah Yang tertinggi. Ya, lebih tinggi dari apapun. Ini kira-kira hanya teori atau benar-benar kenyataan nih, Madeline? Kenyataan sih, contohnya ya Bu ya, kayak segala sesuatu apapun yang saya kerjakan, apa yang saya mulai, apa yang saya rasakan, pasti saya bukan libatkan ya, kayak tadi Kak Miracle bilang, bukan melibatkan, tapi emang segala sesuatu tuh semua karena rencana Tuhan, mau itu suka, duka, segala sesuatu itu pasti semua segala rencana Tuhan. Jadi kita pun harus bersyukur apapun yang kita rasakan, baik suka maupun suka. Ya, berarti dia adalah Tuhan, artinya kita ada di bawah kuasa Tuhan dan kita mempunyai penundukan yang penuh kepada Tuhan, bahwa dialah Raja, dialah Tuhan, dan dialah empunya dan pengontrol akan segala sesuatu. Iya. Oke, nah apa hubungan pengertian tentang bagian ini yang barusan kita bahas dalam memahami pengaturan alam semesta dan juga tujuan hidup manusia? Mungkin Miracle bisa menjawab? Ya, hubungan pemahaman ini ya dengan peraturan alam semesta. Nah, seperti yang tadi kita sudah sampaikan bahwa dia adalah sumber dari segala sesuatu, berarti lalu kemudian kita juga mengatakan dia sebagai yang sulung, dia sebagai yang terutama, dia sebagai yang fokus gitu ya. Itu berarti peraturan alam semesta ini juga tidak bisa lepas dari dia. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Yuli juga tadi ya, kalau seandainya lepas dari kendali Allah dalam 1 menit saja atau sepersekian detik saja, maka tentu akan ada kehancuran, chaos yang sangat hebat di situ. Sehingga ketika kita bilang apakah ini ada hubungannya dengan alam semesta, tentu saja. Lalu kemudian dengan tujuan hidup manusia, tentu saja, karena kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah, kita bukan melupakan, tapi mengedepankan kepentingan Allah melebihi kepentingan kita, melebihi egonya kita. Kalau kita memahami bahwa oleh Dia dan untuk Dia, maka kita harus tahu bahwa tujuan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Allah kita, Yesus, dibandingkan dengan kesenangan pribadi kita. Memang kadang-kadang sakit untuk daging, tapi saya percaya ketika kita melatih dengan baik, maka apa seperti yang dikatakan oleh Korintus, apa yang akan kita terima melebihi daripada apa yang sudah kita lihat di bumi ini. Iya. Itu tujuan hidup manusia. Ada keteraturan dalam alam dan juga orientasi hidup ya yang berpusatkan kepada Kristus. Iya. Ya. Oke. Berarti seluruh hidup harus berpusatkan kepada Kristus. Tadi mereka sempat menyebut tentang kristosentris ya, bahwa seluruh hidup kita seharusnya nih berpusat kepada Kristus karena dialah memberikan kehidupan, dan tujuan hidup manusia juga ditentukan oleh Allah. Ya. Ya, oke. Nah, sekarang pelajaran apa yang teman-teman dapatkan dari penggalian malam ini? Mungkin bisa dibagikan ke kita dari Madeline dulu, terus nanti dari Miracle. Sekaligus aplikasinya ya. Jadi pelajarannya apa dan apa aplikasinya? Oke, jadi pelajaran yang saya dapat di malam hari ini, jadi segala sesuatu yang diciptakan olehnya, diciptakan untuknya, karena dibuat oleh kuasanya, mereka dibuat menurut kesenangannya, dan untuk pujian dan kemuliaannya. Dia tidak hanya menciptakan semuanya pada awalnya, namun melalui firman kuasanya, semua ditegakkan. Jadi kita diciptakan dan segala sesuatu diciptakan hanya untuk Yesus, bukan untuk kita. Kita hanya penikmatnya, penikmat dari ciptaannya. Karena itu, kita jangan sombong, sebab segala sesuatu yang diciptakan termasuk kita, bertujuan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Iya. Jadi aplikasinya saya akan seperti apa? Kalau untuk aplikasinya, buat tahun 2024 ini yang baru ya, lebih banyak merenungkan tentang kenyataan bahwa dialah yang mengendalikan segalanya, dan dengan memahami kebenaran ini, maka saya kan juga sebagai murid Kristus, saya harus menjadikan dia sebagai yang terutama dan harus menyembahnya dan menaati perintahnya, dan segala yang kita lakukan bermuara kepadanya. Jadi saat kita percaya penuh kepada Tuhan Yesus,
kita tak akan pernah curiga, nggak akan merasa cemas, nggak akan mengalami kepahitan, dan juga nggak akan kehilangan pengharapan lah. Gitu sih, Kak. Ya, karena tujuan hidup kita ada di dalam Kristus dan Dia akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita ya. Oke. Dari Kak Miracle? Ya, pembelajaran yang saya dapatkan itu secara khusus dari ayat 15-nya, 15, 16, dan 17 itu memberikan suatu pengajaran penting bahwa kalau dia adalah yang sulung dan segala sesuatu dari dia, kenapa kita harus khawatir gitu ya? Kenapa kita harus merasa takut? Kenapa kita harus ragu terhadap hari esok? Kalau Tuhan yang pegang kendali, kalau segala sesuatu berasal daripada Dia, maka harusnya kita mendekatkan diri kepada sumber itu. Kalau kita sudah tahu sumber air, maka kita harusnya mendekat untuk tidak merasa haus lagi. Ketika kita tahu di mana ada sumber makanan, kita mendekat untuk tidak merasakan kelaparan. Nah, kalau ada segala sesuatunya berasal, kita sudah tahu segala sesuatunya bersumber atau berasal dari siapa, kenapa kita harus menjauhkan diri daripada Allah, daripada Yesus. Sehingga di tahun 2024 ini memang pasti akan ada rasa takut, memang pasti akan ada rasa khawatir, memang pasti akan ada rasa ragu, tapi jangan sampai kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan itu menguasaimu dan membuatmu melupakan Allahmu, melupakan Yesus yang adalah sumber dari segala sesuatunya. Iya, amin. Ya, thank you banyak untuk Miracle. Ini teman-teman yang di rumah ada banyak banget pertanyaan yang menyusul nih. Ini dari Febri, izin bertanya lagi Kak, kan konteks dia dalam ayat ini berarti Yesus Kristus ya. Nah, kan Yesus juga bisa disebut sebagai manusia, berarti bisa disebut juga manusia menciptakan manusia ya Kak. Ya, dalam hal ini Yesus bukan Yesus manusia, tetapi Yesus Allah ya. Jadi kealahan Yesuslah yang menciptakan manusia. Yesus mau menjadi manusia karena dia mau menyelamatkan manusia, bukan karena Yesus memang adalah manusia, tidak, dia mau menjadi manusia supaya dia bisa menyelamatkan manusia. Jadi Kristus yang Allah itulah yang menjadi pencipta segala sesuatu. Oh, ini ada Bang Ai. Jika pada kejadian manusia diciptakan dari debu dan tanah, sedangkan di Kolose disebutkan penciptaan oleh Dia, apakah Dia itu debu dan tanah? Tidak, diciptakan oleh, artinya siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Yesus. Yesus bukan debu dan tanah, tapi manusia diciptakan dari debu dan tanah. Ya, itu bahan aslinya ya. Ya, ada Ya. tanggapan juga dari Bu Win, dengan penyataan segala sesuatu oleh dan bagi dia sangat membuktikan bahwa kedaulatan Tuhan nyata dalam hidup manusia dan ada orientasi tujuan ilahi, divine purpose dalam hidup manusia. Amin. Dan Kak ini tentang jodoh ya. Ibu Lucy Ngana, ya betul sekali Kak, kita tetap berpusat kepada Yesus yang mempunyai kehidupan. Dan ada satu pertanyaan dari Pak Loawidi, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Segala sesuatu apakah termasuk yang baik dan tidak baik? Apakah Tuhan menciptakan yang baik dan yang termasuk yang buruk? Tidak. Tuhan hanya menciptakan yang baik. Karena di dalam Alkitab dikatakan segala sesuatu yang baik berasal dari Tuhan. Ya. Oke, ini waktunya tinggal 5 menit lagi. Teman-teman, terima kasih sekali yang sudah berbagi banyak malam hari ini dari Kak Miracle, Kak Medlin, bahkan seluruh sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Saya tahu pasti belajar banyak untuk mengawali tahun ini, bukan hanya sekedar tentang jodoh tadi ya, tetapi juga mendapatkan insight baru tentang segala sesuatu yang sudah ada, yang belum ada, bahkan yang akan ada di dalam kontrol dan juga kendali Allah. Dan untuk itu kiranya tahun ini juga kita kembali merestorasi hidup kita ya, untuk tujuan hidup kita, supaya bisa juga mencerminkan tentang kemuliaan Allah melalui kehidupan kita, gitu ya. Ya, terima kasih untuk penggaliannya. Ya, terima kasih untuk Miracle dan Medlin yang sudah menolong kita untuk menggali Alkitab pada malam hari ini. Saya belajar dari Medlin, Allah adalah Yesus Kristus adalah yang paling tertinggi di antara semua hal yang lain, gitu ya. Dialah yang tertinggi, dia yang mengontrol sehingga segala sesuatu ada di dalam kontrol Dia sehingga kita tidak perlu khawatir. Dan saya bersyukur juga tadi Miracle juga menyebutkan bahwa di dalam Kristuslah kita ada.
Ya, Kristuslah yang menjadi pusat dari segala sesuatu. Dan karena Dia kita ada. Karena itu kita ada untuk kemuliaan Dia. Jadi inilah tujuan atau purpose, tadi divine purpose yang disebutkan oleh Bu Kinarti, bahwa kita ada untuk kemuliaan Dia. Ya, itu yang merupakan satu tujuan ya. Kalau saudara ingin melihat visi hidup saudara, lihatlah Kristus. Karena Kristuslah yang memberikan visi, yang memberikan hidup, dan memberikan tujuan hidup dalam hidup kita. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk Madeline dan Miracle. Iya, masih ada tanggapan Bu, menyusul dari Kak Nan Xiao. Yesus yang menjelma menjadi manusia sejati berarti bukan manusia menciptakan manusia. Dari Kak Patricia, yang saya dapat, jika segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan berada dalam kontrol dan kendali Allah, bahkan hal-hal yang sepele, seharusnya kita tidak perlu khawatir akan apapun, bahkan Amin. di saat kita titik-titik. Nah, dari Kak Ray memberikan ayat ya, Kejadian 1 ayat 31. Jadilah oh ya, tentang Allah yang Allah menjadikan segala sesuatu sungguh aman. Baik. Untuk menutup acara ini, saya minta Kak Miracle bisa menutup dalam doa. Oke, kita berdoa ya. Kita percaya ini membangun kita, memberikan pengajaran yang baru, memberikan hikmat yang baru bagi kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat pengertian yang Engkau tambah-tambahkan setiap hari bagi kami. Kami percaya yang kami sharingkan hari ini walaupun dalam waktu yang terbatas, tapi kami percaya dalam keterbatasan kami, Engkau berkuasa dan kuasa-Mu nyata dalam setiap teman-teman yang hadir, teman-teman yang mau mengikuti, bahkan teman-teman yang bertanya, yang ingin mencari tahu kebenaran Allah. Karena itu Tuhan, berikan kepada mereka pengertian yang benar, pengajaran yang benar, sehingga ketika mereka bertanya dengan rasa keingintahuan, Tuhan yang memuaskan mereka dengan pengetahuan yang sempurna yang berasal daripada Engkau. Sehingga melalui seri Alkitab hari ini, kami percaya kami memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Kristus. Dan hamba berdoa, Tuhan yang akan membawa kami lebih lagi untuk mengerti tentang apa yang Engkau sampaikan dalam kitab-Mu, apa yang ingin Kau rancangkan dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari semakin kami terkagum akan Engkau, semakin hari kami semakin menundukkan diri kepadamu, semakin hari semakin kami menyadari bahwa kami butuh bergantung kepada Allah, dan itu menjadi kerinduan hari demi hari untuk kami bisa sempurna seperti Yesus. Karena itu Tuhan memberkati setiap kami yang menjadi pembicara dan host, dan setiap orang yang ada hari ini, agar nama Tuhan ditinggikan dan kami menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Bagi mula pujian, hormat, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Ya, thank you so much. Kita akan ketemu minggu depan. Salam. Amin. Tuhan Aja teman-teman yang ngapain. Oke. Salam Ayo PA. Salam AYPA. Bye. Ayo PA. Bye. Sampai ketemu lagi. Bye semuanya. Terus berkati. Thank you. Minggu depan teman-teman kita akan kembali masih di jam yang sama, 19.30 sampai selesai waktu Indonesia Barat. Masih di channel ini ya, Instagram Sabda_Yilsa. Nanti juga akan bergabung dengan 2 guest berikutnya dan masih membahas tentang visi gitu ya. Kalau kita saat ini sudah belajar tentang segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah. Minggu depan kita lihat dari Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7 tentang untuk apa manusia diciptakan. Nah, ini masih berkelanjutan nanti. Dan kiranya teman-teman juga bisa bergabung minggu depan. Oke.